Ya, semua yang pakai mukena tolong dihargai forum. Silahkan pakai kerudung selayaknya bagaimana kalian ke kampus untuk siap eh, belajar, kuliah, bukan untuk sholat ya. Baik, Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Ni hao. 您好，您好，是Hao. Em, Hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga atau ke-11 untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan sebelumnya saya ingin cek kehadiran terlebih dahulu, takutnya saya lupa. Wait. Sekarang tanggal 14 April. Dwi Virga, Hadir Lausya. Aditya Itradi. Aditya Itradi ada. Ada ya? Agnes hadir Lausya. Al-Karimatul Syahidah. Hadir Lausya. Andi Nurzalia. Hadir Lausya. Andi Nurzalia. Nah, Hadir Lausya. mana? Oke. Andi Nurul Azizah. Hadir Lausya. Anugrah Nursyam. hadir Mas ya. Baru bangun aku semua kayaknya ini. Masih serak-serak suaranya. Batuk Lausya. Oh. April Zelia. Hadir Lausya. Arvika. Ya, udah Hadir kenapa? Lausya. Oh. Asyamsa Aurora. Hadir Lausya. Denis Kalasalu. Hadir Lausya. Divani Suseli. Hadir Lausya. Dini Kuratoaini. Hadir Lausya. Dirli Putra. Hadir Lausya. Felicia. Ini sudah tidak aktif memang ini Felicia. Biasanya jaringan Lausya. Dia katanya. Fitri Anggraini Arfa. Hadir Lausya. Memangnya tinggal di mana ini Felicia? Masa gangguan jaringan terus? Julia Sogen.
Hadir Lausya. Marsha Hanita Syam, Hadir Lausya. Maryam Mading, Hadir Lausya. Mawaddah Syahrah, Hadir Lausya. Mawar Indriani, Hadir Lausya. Muhammad Rizal, Hadir Lausya. Muhammad Adan, Hadir Lausya. Mutiara, Hadir Lausya. Mutiara Nur Hikmah, Hadir Lausya. Mirda, Hadir Lausya. Nur Afifah, Hadir Lausya. Nurul Aliyah, Hadir Lausya. Nurul Auliyah, Nurul Aulia Safitri, no. Nurul Hikmah, Nurul Hikmah Ramdhani, Konita, Hadir Lausya. Selma Jorista, Hadir Lausya. Cynthia Oktaviana, Hadir Lausya. Siti Nurul Isma, Hadir Lausya. Siti Aisyah Salsabila, Hadir Lausya. Stanley Parara, Hadir Lausya. Vika Tandilinggi, Hadir Lausya. Vitesia, Hadir Lausya. Wede Nurul Fatimah, Hadir Lausya. Salva Allegra. Hadir Lausya. Oke. Pekan lalu kita bahas tentang apa? Masih teringat? Tentang tahap Kapan remaja? perkembangan remaja awal, remaja pertengahan. Intinya adalah perkembangan masa remaja. Masa remaja itu yang usia berapa? Kalau menurut teorinya, siapa teori yang pernah kita pelajari? Mapiare. Piare, ya. Kalau itu dia mengkategorikan masa usia remaja pada usia berapa sampai berapa? 12 tahun sampai 15 tahun. 13. Kalau perempuan 13 sampai 22 tahun. Oke, nah sekarang kalian itu masuk, kalau menurut kategorinya Mapiare, itu kalian masuk ke masa Tahap remaja akhir. tahap remaja akhir. Artinya kalian harusnya sudah banyak ditinggalkan masa kanak-kanaknya dan masa dewasanya itu sudah mulai banyak begitu ya. Dari sisi kognitif, dari sisi apalagi dari sisi fisik itu semuanya kelihatan bahwa normalnya di usia kalian itu perkembangannya sudah menuju dewasa awal. Jadi sudah seharusnya sifat-sifat kekanak-kanakan, sifat-sifat yang lebih lekat kepada anak-anak itu seharusnya sudah banyak yang ditinggalkan. Sudah seharusnya lebih bisa mandiri, kemudian disiplin, bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, itu seharusnya kalian sudah masuk di fase-fase tersebut. Sudah merasa seperti itu sekarang? Iya, Atau Los. masih banyak anak-anaknya? Bagaimana Dirli? Masih banyak anak-anaknya tuh sudah dewasa Dirli? Sudah dewasa Lausya. Oh iya iya iya. Oke, sekarang kita masuk ke kita ambil contoh kasusnya lagi untuk tahap perkembangan remaja.
Oke, terlihat ya tampil di layar kalian ini yang di Canva case basis mata kuliah perkembangan peserta didik untuk tahap perkembangan remaja. Nah, ini tuliskan satu pengalaman remaja di sekitar Anda yang menunjukkan pencarian identitas diri. Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar 2 menit dari sekarang. Apa yang biasanya kalian lihat, perhatikan selama ini? Apa eh, ada masalah atau ada kasus yang oh ini anak kayaknya sementara labil, sementara dalam posisi lagi mencari jati diri, lagi mencari identitas diri. Nah, coba tuliskan di kolom komentar. Semuanya harus ada ya. Belum ada? Oh, baru satu. Yang lain? Sudah ada dua. Sudah ada dua. Yang lain coba. Hurry up, 1 menit lagi. Ayo, ayo. Dari 37 orang di sini, baru berapa ini yang tuliskan jawabannya? Oke, saya mulai baca dulu. Julia, membandingkan diri sendiri, ragu mengambil keputusan. Oh, iya, iya, iya. Bagaimana ini maksudnya, Julia? Coba dijelaskan. Iya lah, Syah, kayak insecure Mm. begitu kok. Contohnya tuh kayak, kok dia tinggi, saya tidak begitu. Oh, lebih ke body shaming. Insecure ya dengan melihat membanding-bandingkan fisik orang lain dengan kita gitu. Oh ya, di situ kadang terjadi di sekitarannya Julia. Julia yang merasa seperti Iya, itu atau pengalamannya orang? saya sendiri loh, Syah. Oke, oke. Julia, kemudian Mutiara bertanya-tanya kenapa saya diciptakan. Jujur sering. Oh, ini pertanyaan kepada diri sendiri juga ini Mutiara. Sudah mendapatkan jawabannya Mutiara? Tidak, Mana? masih bingung, Lausya. Oh, masih bingung. Berarti masih labil ini Mutiara ini. Belum jelas kenapa dia diciptakan. Yang lain sudah tahu kenapa kamu diciptakan. Ada yang bisa menjawab kenapa kamu diciptakan di dunia ini? Kalau saya insya Allah sudah paham. Oke, kita baca dulu semua ya. Kemudian mulai memisahkan diri dengan teman kecilnya, memiliki hobi baru yang ditekuni.
Oh, Rizal. Rizal ini pengalaman pribadi ya, Rizal ya? Iya, Lausya. Ya, jadi eh, punya akhirnya punya circle sendiri sesuai dengan yang mana sefrekuensi dengan kita ya. Iya, biasa itu terjadi. Saya juga kadang tidak. Seperti itu memang. Karena kita akan mudah bersama dengan orang-orang yang punya satu frekuensi dengan kita, baik itu hobi kah, tingkat pemahaman. Karena kadang juga sulit ngobrol dengan orang yang tidak nyambung, begitu ya. Kalau kita berbicara apa, dia tanggapinya apa, kita susah mengeksplor sesuatu, kita susah discussion, berdiskusi, membahas sesuatu tema, kalau yang satunya juga tidak bergelut di dunia itu. Atau mungkin tingkat kognitifnya beda dengan kita. Kemudian, Nurul Aliyah mengikuti tren fashion dan melihat mana yang paling cocok untuk dirinya. Ya, ya, ya. Ini mulai ya. Banyak yang terjadi ini. Apalagi sekarang dunia eh, per-TikTokan, Instagram, itu gampang sekali. Banyak sekali di situ terlihat tren-tren sehingga orang ini kadang ada yang ikut-ikutan. Di remaja-remaja awal itu memang masih ikut-ikutan. Nanti setelah lambat laun dia akan mencocokkan dengan apa yang memang nyaman menurut dia. Stanley mengganti gaya berpakaian. Sudah diganti gaya berpakaiannya Stanley? Tidak, Lausya. Tidak. Ini berarti pengalaman orang ya? Iya, Lausya. Yang mungkin dulu kalau sebelum ke Makassar kuliah biasa-biasa saja, pas sudah ke Makassar pulang, langsung celana robek-robek. Nah, itu ada yang seperti itu ya? Ada. Atau mungkin dari cara berbicara, kemudian menjadi logat-logat Makassar, ketemu dengan sekampungnya sudah tidak menggunakan bahasa daerahnya, sudah gengsi begitu. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Tidak mau lagi menggunakan bahasa Indonesia, gunakan saja tidak mau lagi menggunakan bahasa daerahnya, tapi lebih condong ke bahasa Makassar, dilogat-logati. Kemudian Agnes, anak yang sudah berani mengambil keputusan sendiri tanpa ada masukan dari orang yang lebih dewasa. Artinya anak ini sudah mulai belajar dewasa. Contohnya apa, Agnes? Biasanya anak-anak mau ambil keputusan sendiri dari unsur apa biasanya yang kamu lihat pengalaman? Agnes? Eh, Contohnya, saya dari pengalaman saya sendiri lah, Hmm? dari awal saya masuk kuliah, Hmm? eh, saya belajar untuk cari keputusan sendiri seperti kayak saya mencari tempat kos saya mau tinggal di mana, saya cari kos sendiri Baik. tanpa ada bantuan orang lain, Ya, terutama orang tua ya. Jadi tidak tidak terlalu lagi bergantung dengan orang tua. orang yang lebih dewasa Iya, atau orang lewat tua. dewasa. Karena menganggap diri sudah bisa menentukan keputusan sendiri. Oke. Firly berusaha ingin untuk mendapatkan pengakuan sosial. Contohnya jika ada orang yang kecelakaan, remaja biasanya ikut membantu sosial, menolong korban bersama warga. Iya, mau dianggap sudah lebih dewasa, pengakuan dari sosial yang turut mulai turut bermasyarakat, ya. Egoistiknya sudah mulai diturunkan lebih ke sosial. Kemudian Siti Aisyah merasa bimbang memilih melakukan kegiatan yang disukai atau lebih memilih kegiatan yang dianggap keren. Oh iya, bimbang. Antara yang kita nyaman dengan yang ikut-ikutan. Kadang bimbang di situ. Kemudian hobi berubah-ubah. Misalnya anak yang awalnya aktif di bidang olahraga tiba-tiba berhenti mencoba lagi kayak seni atau musik. Ya, ini mencari jati dirinya. Dia lebih cocoknya di mana sih sebenarnya? Dia nyamannya di mana? Hobinya hingga akhirnya hobinya itu berganti-ganti. Mulai ada perubahan di dalam selera dan pergaulan. Banyak anak muda yang FOMO atau ikut-ikutan karena takut ketinggalan tren. Mulai ambil banyak ekstrakurikuler. Justru saya dulu waktu SMA itu
sepertinya mengalami insecure seperti yang dikatakan Julia tadi. Karena dulu waktu SMP, jadi masa remaja awal itu saya orangnya memang introvert dan kemudian selalu di atas, maksudnya selalu dapat juara, ketua OSIS dan sebagainya. Itu di lingkungan SMP. Ta- Tapi ketika masuk SMA, itu sudah banyak perbedaan. Saya tidak bisa lagi mengimbangi dengan teman-teman lain yang lebih jago dari saya, sehingga akhirnya saya kadang minder, kadang insecure karena tidak bisa, sehingga ekstrakurikuler yang saya ambil itu justru karena kewajiban, bukan karena tuntutan saya mau banyak tahu. Karena saking mindernya saya, saya nanti masuk di situ, apa Mina bilang yang itu sana kalau ndak aku tahu. Nah, kadang menjadi insecure sendiri sehingga saya hanya supaya tidak dianggap anak nakal hingga ambil satu ekstrakurikuler saja. Kemudian belum benar-benar menemukan minat bakat. Oke, mengubah gaya rambut. Wus. Teman saya dulu mau ikut kegiatan apa? Oh, oke. Ya, kebanyakan ikut angkatan tren. Oke, terima kasih semua partisipasinya. Artinya kalian sudah bisa memikirkan atau memperhatikan lingkungan sekitar ataupun juga pengalaman pribadi dan menghubungkan dengan apa yang kita pelajari sekarang. Selanjutnya, nah ini ada kasus. Oh, sorry, sorry. Nah, Raffi, 16 tahun, adalah siswa kelas 11 SMA. Berarti kalau kelas 11 SMA, kelas 2 ya, kelas 2 SMA gitu. Dalam beberapa bulan terakhir, guru dan orang tuanya melihat perubahan perilaku pada dirinya. Raffi yang sebelumnya aktif dan berprestasi, kini menjadi lebih pendiam, mudah marah, dan sering menolak arahan guru. Di sekolah, Raffi mulai bergabung dengan kelompok teman sebaya yang cenderung melanggar aturan. Ia sering terlambat, tidak mengerjakan tugas, dan terlihat kehilangan motivasi belajar. Di rumah, Raffi sering berkonflik dengan orang tuanya karena merasa tidak dipahami. Ia mengatakan bahwa orang tuanya terlalu mengontrol hidupnya, sementara ia ingin menjadi dirinya sendiri. Nah, itu contoh kasus di Raffi. Pertanyaannya, kalau Anda jadi gurunya Raffi, apa reaksi pertama Anda? Nah, kita masuk ke tahap perkembangan peserta didik ini. Kalian anggap kalian adalah gurunya Raffi, kalian melihat perubahan yang terjadi pada Raffi yang dulunya itu anaknya rajin, anaknya berprestasi hingga akhirnya dia berubah karena sering bergabung dengan kelompok teman sebaya yang melanggar aturan. Hingga akhirnya dia juga ikut-ikutan seperti temannya yang dalam tanda kutip nakal. Di rumah pun Rapi juga sering berkonflik dengan orang tuanya. Nah, menurut kalian sebagai seorang calon guru menghadapi siswa yang seperti itu di pengajaran, misalkan kalian jadi guru SMA kelas 2 dan kalian mengajar bahasa Mandarin di situ sebagai gurunya Raffi. Apa yang akan kamu lakukan? Silakan ditulis di kolom komentar lagi. Ya, sudah ada Stanley yang lain, silahkan. 2 menit lagi.
Ya, sudah ada 3 jawaban. Yang lain? Oke, yang lain sambil menulis jawaban saya baca ya. Mana tadi yang pertama? Oh ya, ini ada dari Stanley. Ketika saya menjadi guru dari Raffi, mungkin saya akan mengajak dia ke ruang diskusi dan memberi motivasi kepada Raffi. Oh ya, dipanggil dulu ya, bukan di depan teman-temannya, kemudian langsung diberi motivasi. Oke, kemudian Julia diberikan nasihat, ditegur baik-baik, dan dilihat perkembangannya setelah ditegur, dan jika masih tidak bisa berubah ya dihukum atau diberi sanksi keluar dari sekolah. Wow, POC kayaknya nih Julia ini. Kemudian memberikan bimbingan khusus kepada Raffi dan teman sebayanya yang sering ia temani bergaul, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Berikan bimbingan khusus. Kemudian ketika saya jadi guru, pertama-tama yang saya lakukan yaitu pendekatan ke murid dan membantu dia mencari jati dirinya karena masa itu adalah masa-masa mereka menganggap dirinya selalu benar. Saya akan mendukung Raffi pada saat fase pencarian jati diri, pendekatan empati akan lebih efektif. Jika muridnya perempuan, Raffi itu laki-laki lah. Jika muridnya perempuan, saya akan memberikan pengalaman hidup yang berkaitan dengan kasus murid tersebut, sama seperti yang sering Lausya berikan ketika mengajar. Maksudnya bagaimana ini, Diva nih? Perempuan saya akan memberikan pengalaman hidup yang berkaitan dengan kasus murid tersebut. Oh, maksudnya berkisah begitu ya, berkisah, sharing terkait dengan pengalaman. Kenapa muridnya perempuan yang dikasih begitu? Kalau laki-laki tidak bisa ya? Seperti itu ya, Diva nih. Bisa juga. Terus kenapa di sini lebih ditulis jika muridnya perempuan? Entah kenapa. Oke, mengajak Raffi berbicara secara pribadi dengan pendekatan yang tenang dan tidak menghakimi, memberikan bimbingan dan motivasi dan bekerja sama dengan orang tua Raffi. Oh ya, ada pendekatan dengan orang tua juga ya. Raffi kan sering merasa tidak dipahami. Nah, kalau saya jadi guru, saya akan memberikan tugas menulis atau bicara dalam bahasa Mandarin dengan tema yang relevan bagi dunianya. Oh ya, ini ada unsur pedagogiknya. Kemudian membuat pendekatan kepada Raffi untuk lebih terbuka tentang apa yang ia rasakan dan memberi solusi yang tepat. Mengambil Raffi ke ruang guru untuk menasihati dan mendidik, bukan hanya menegur atau menghukum. Oke, dari semua yang saya baca, intinya bagus semua jawabannya. Dan sebagian besar menginginkan untuk memberikan pendekatan yang baik kepada Raffi karena kita analisis terlebih dahulu ini anak memang pada fase yang pencarian jati diri.
otomatis banyak gejolakan di masa-masa tersebut, dan itu yang pertama harus kita pahami sebagai guru. Kita harus memberikan validasi terlebih dahulu bahwa memang usia kamu ini adalah usia yang sedang mencari jati dirinya. It's okay, kita pahami sebagai guru, kemudian kita ajak untuk berdiskusi, berusaha menjadi pendengar yang baik dan memberikan solusi terbaik atas setiap permasalahan yang dia keluarkan. Jadi intinya sudah tepat cara kalian, yaitu dengan mengadakan dulu pendekatan secara pribadi ya. Jadi bukan harus, tidak boleh di depan kelas, apalagi di depan umum memarah-marahi. Yang kan kadang ini banyak yang menganggap dia mau memotivasi, dia mau menasehati, tapi caranya salah. Misal, ih mau aja saya nasihati itu, tapi kamu nasihati di depan orang banyak, itu bukan nasihat, itu mempermalukan. Ya, jadi seharusnya diajak face to face, kemudian diajak diskusi dan memberikan motivasi-motivasi atau nasihat-nasihat yang mudah diterima oleh anak seusia tersebut. Oke. Terus tugas kelompok. Ini ada berapa kelompok? Oh, ada 8 kelompok. Jadi kalian akan dibagi menjadi 8 kelompok. Kelompok pertama dan kedua menjawab ini, identifikasi ciri-ciri masa remaja yang tampak pada Raffi berdasarkan kasus. Jelaskan proses perubahan yang dialami Raffi, mengapa perubahan tersebut wajar terjadi pada masa remaja. Kemudian kelompok 3 dan 4 ini sebutkan tugas-tugas perkembangan remaja yang belum tercapai oleh Raffi. Jelaskan hubungan antara pencarian identitas diri, pengaruh teman sebaya, konflik dengan orang tua, apa dampaknya jika tugas perkembangan tersebut tidak tercapai. Nanti saya screenshot ini masuk ke ke grup. Saya bagi kelompoknya dulu dan harus sekarang didiskusikan ya. Saya bagi kalian ke eh, breakout rooms. Jadi ada 8 kelompok dan saya menugaskan secara otomatis. Nah, nanti ketika perhatikan di bagian bawah zoom-nya di layarnya, nanti gabung di room yang telah ditentukan. Saya coba buka roomnya. Jadi semua nanti saya screenshot ini tugasnya dan silahkan diskusikan selama kurang lebih 10 menit mungkin ya, 10 menit saja. Saya screenshot dulu. Silakan join yang sudah temukan ini di breakout rooms. Ya, Di room 6 tadi keluar. kenapa? Bisa tolong masukkan ke room 6. Tadi keluar pas mau masuk. Oh, Saya juga bisa. ini masih. Itu memang tidak bisa lagi ya kalau sudah keluar. Coba lihat. Di bagian bawah tidak ada pilihan untuk gabung kembali. Sudah tidak ada langsung. Tapi di sini masih. Coba Vitesia keluar dulu, baru masuk kembali ke room, ke Zoom. Siapa lagi?
Anugerah Nursyam di kelompok mana tadi, Anugerah? Yang kulihat tadi dua loh, Syek. Dua. Caranya. Anugerah Nursyam di dua. Fitesya di 6 ya. Oke, coba cek lagi. Masya saya memang tidak bisa masuk. Oh, tunggu bentar ya. Saya screenshot dulu ini. Fitesya masih tidak bisa. Fitesya kelompok 6. Felicia kelompok berapa Felicia? Felicia tadi kelompok berapa Felicia? Nurul Aulia Safitri grup kelompok berapa? Jadi Lausya, maaf Lausya, saya baru ada kendala jaringan. Jadi ketinggalan saat pembagian kelompok Lausya, jadi bagaimana Lausya? Dari tadi belum gabung. Ini baru gabung Nurul Aulia. Dari tadi sudah gabung Lausya, cuma keluar masuk karena jaringan. Oh, di kelompok 1 saja. Kelompok satu Lausya, baik Lausya. Felicia masih tidak bisa gabung Felicia. Masih terjadi kendala. Felicia masih ada gangguan Felicia.
Lausya, mohon Ya. maaf saya tadi terkeluar, tapi saya dari room 1, Lausya. Room 1. Oke, coba gabung kembali. Fitri, ada masalah? Ada kendala? Di room berapa tadi, Fitri? Jaringannya jelek loh, jadi keluar. Room 4 loh, Syah. 4. Oh, saya tidak bisa. Coba kamu leave dulu, baru masuk lagi.
Oke, kita kembali ke ruang utama. Silahkan diaktifkan kameranya kembali dan tolong namanya di rename dengan tulisan nama kelompoknya di awal. Jadi misalkan Stanley kelompok berapa Stanley? Tadi di room berapa? Kelompok 7 lah, Ustaz. Berarti tulis dulu 7, angka 7 baru Stanley Pararak. Oke lah, Ustaz. Begitupun yang lain ya, semuanya disesuaikan dengan roomnya tadi. Agnes ada yang mau ditanyakan? Tidak Lucia tadi salah Tinis mau rubah nama tapi Oh, it's okay.
Oke, di sini kita kembali ke kelompoknya, pertanyaan kelompok. Kalau berdasarkan eh, kasus yang terjadi pada Raffi yang awalnya baik, kemudian berprestasi, tapi karena dia bergaul dengan teman-temannya yang kemudian suka melanggar aturan, akhirnya dia juga ikut-ikutan. Begitupun di rumah, dia selalu eh, bertengkar dengan orang tuanya. Kemudian yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu kelompok satu dan dua. Identifikasi ciri-ciri masa remaja yang tampak pada Raffi berdasarkan kasus tersebut. Apa ciri-cirinya? Kelompok satu siapa? Kelompok satu ada Dirli, ada Vika, Mawar, Nur Afifa. Oke, saya mau dengar dulu dari Dirli. Dirli, silakan. Apa ciri-ciri masa remaja yang tampak pada diri Raffi? Baik, Lausya, yang pertama itu ada perubahan emosi. Di sini Raffi jadi mudah marah dan lebih pendiam karena sedang mengalami perubahan perasaan yang belum stabil. Seperti itu tadi, mungkin di rumahnya itu dia perhatian dari orang tuanya itu kurang sehingga mengakibatkan emosi atau perasaan Raffi ini tidak karuan, Lausya. Kemudian yang kedua ada eh, idealisme dan identitas. Nah, di sini Raffi ini seharusnya eh, apa mencari identitas dirinya. Namun karena Raffi ini perasaannya itu tidak karuan, tidak stabil atau stres lalu jadi dianya merasa bahwa mungkin diriku ini tidak berharga atau eh, apa perasaannya yang kurang stabil lalu. Oke. Berarti lebih ke Kemudian pada sisi emosional ya yang ya terjadi. lalu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Hmm, siapa temannya? Aulia, Aulia mana Aulia? Hadir Lausya. Oke. Untuk nomor dua, langsung nomor dua mungkin. Eh, eh, Aulia, gangguan jaringan mungkin ya. Saya coba ke kelompok kelompok dua. Hmm, coba Mariam Mading. Jelaskan proses perubahan yang dialami Rapi, baik itu mungkin dari apakah kamu bisa mengidentifikasi dari sisi fisik kah, emosi, sosial, dan kognitifnya. Bagaimana, Mariam? Ya, lanjut teman. Perubahan emosi Laushat yang terjadi di Rafli yang sebelumnya aktif kini menjadi lebih mudah marah dan pendiam. Hal ini sesuai dengan materi remaja bahwa remaja sering mengalami ketidakstabilan emosi akibat perubahan hormonnya Laushat. Betul. Terus pencarian identitasnya. Rafli sedang berada dalam fase kritis, mempertanyakan jati dirinya. Ia merasa tidak dipahami dan berusaha mengeksplorasi nilai-nilai baru di luar lingkungannya. Yang terus masa penuh masalahnya, perubahan perilaku Raffi itu terlambat tidak mengerjakan tugas dan sering konflik, menunjukkan bahwa ia sedang mengalami tekanan dan kebingungan dalam menghadapi tantangan baru di usianya. Oke. Jadi ada Gitu, Laushat. perubahan-perubahan dari kalau fisik mungkin kita tidak bisa identifikasi ya karena kita tidak lihat orangnya dan di deskripsinya pun tidak dijelaskan. Oke, untuk nomor tiga, mengapa perubahan tersebut wajar terjadi pada masa remaja? Mungkin bisa dijelaskan Anugrah Nursyam? baik Lusya. Eh,
Perubahan tersebut wajar terjadi karena Raffi sedang berada dalam masa transisi untuk memenuhi tugas perkembangan utama remaja, yaitu pembentukan identitas diri dan pencapaian eh, keman- pencapaian kemandirian secara biologis. Ketidakseimbangan antar perkembangan emosi yang pesat dan kontrol diri yang belum matang menyebabkan remaja cenderung impulsif dan mudah berkonflik dengan figur otoritas. Selain itu, dorongan untuk melepaskan diri dari kontrol orang tua secara mandiri, dorongan untuk melepaskan diri dari kontrol orang tua serta mencari pengakuan di kelompok teman sebaya adalah proses alami dalam mengeksplorasi nilai-nilai baru sebelum akhirnya rapi membentuk konsep diri yang matang di masa dewasanya. Oke, Itu jadi saya intinya apa, Nugrah? Coba jangan intinya dibaca. Intinya adalah eh, intinya itu terjadinya Raffi sedang mencari identitas diri karena perubahan eh mm, sebentar Rasya. Intinya itu terjadi perkembangan otak pada eh, Raffi. Raffi eh, yang berkembang lebih cepat daripada menyebabkan remaja lebih bertindak berdasarkan perasaan dan impulsif serta lebih sensitif. Ah, Oke, Nugrah, nggak usah garuk-garuk ini bisa. garuk-garuk kepala. Oke ya, jadi intinya adalah karena adanya perubahan fisik, emosi di masa-masa tersebut hingga akhirnya jika tidak dikontrol dengan baik, tidak diarahkan dengan baik, nah itu biasanya lebih ini dampaknya akhirnya suka melawan yang dulunya kan dia proses mencari jati diri, mencari identitas diri. Sehingga ketika ada sesuatu yang otoriter, yang harus kok begini, harus kok begitu, dia kan sudah mulai kognitifnya kan sudah mulai bertanya-tanya, kenapa saya harus ikuti ini, untuk apa dan sebagainya. Ini kan kognitifnya sudah berkembang, dia tidak bisa lagi langsung saja disuruh-suruh, ditugaskan tanpa dia tahu apa maksud tujuannya. Jika dia belum paham itu semua, maka timbul penolakan di dalam hati dan tidak nyaman untuk melaksanakan apapun itu. Sehingga tugas orang di sekitar, orang tua, guru, itu harusnya memahami dulu pertama kali, memvalidasi bahwa oh iya memang dia di tahap itu. Dan saya fungsinya untuk mengarahkan agar tugas-tugas perkembangan di masa itu bisa tercapai dengan baik. Bukan justru kita yang bentrok dengan fase tersebut. Oke, selanjutnya di kelompok pertanyaan untuk kelompok 3 dan 4. Mungkin saya langsung tunjuk-tunjuk saja ya. Konita, Konita jawaban pertama apa? Sebutkan tugas-tugas perkembangan remaja yang belum tercapai oleh Raffi. Konita? Ya, Lausya. Mm-mm. Konita, sebutkan tugas-tugas perkembangan remaja yang belum tercapai oleh Raffi. Tugas pertama itu mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Hmm. Raffi masih terjebak dalam konflik dan merasa tidak dipahami, menunjukkan ia belum menemukan titik temu antara otonomi diri dan hubungan yang sehat dengan orang tua. Mm-mm. Kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan perilaku tanggung jawab sosial. Raffi justru bergabung dengan kelompok yang melanggar aturan, sering terlambat, dan tidak mengerjakan tugas. Yang ketiga, mempersiapkan karir atau masa depan. Penurunan motivasi belajar secara drastis menunjukkan Raffi kehilangan arah dalam mempersiapkan perannya di masa dewasa.
Itu saja, Konita. Oke, saya coba beralih dulu ke Zalfa. Zalfa, coba jawaban untuk nomor satu bagaimana untuk kelompok empat? Zalva Allegra. Jadi, menurut saya itu Lausya tugas perkembangan remaja yang belum dicapai Raffi yaitu membentuk identitas diri yang matang. Jadi, dia masih bingung menentukan jati dirinya. Selain itu, Raffi belum mampu mencapai kemandirian emosional dari orang tua karena dia masih sering konflik dan merasa dikontrol. Dia juga belum berhasil memilih lingkungan pergaulan yang positif. Dapat dilihat dari cara dia bergabung dengan teman sebaya yang melanggar aturan. Selain itu, tanggung jawab terhadap pendidikannya juga belum tercapai karena dia masih sering terlambat, tidak mengerjakan tugas, dan kehilangan motivasi belajar. Itu saja dari saya, Lausya. Oke, jadi intinya tadi tugas-tugas perkembangan remaja yang paling utama yang belum dicapai oleh Raffi adalah kebingungan identitas ya, sehingga mengakibatkan itu berdampak ke tugas-tugas yang lain, termasuk ke apa namanya tadi, ke pendidikannya, kemudian di orang tua pun seperti itu. Kemudian nomor dua, jelaskan hubungan antara pencarian identitas diri, pengaruh teman sebaya, konflik dengan orang tua. Nomor dua, itu dijawab oleh WD Nurul Fatimah. Silakan, WD Nurul Fatimah. Baik, Lausya. Eh, aduh, Ya. oke. Kalau hubungannya dengan pencarian identitas diri itu, Raffi sedang berusaha mencari tahu siapa dia dan ingin dikenal sebagai pribadi yang mandiri karena merasa tidak dipahami. Ia mencoba mengekspresikan diri dengan cara memberontak. Kalau pengaruh teman sebaya, karena mungkin Raffi ini merasa asing atau tidak nyaman di rumah atau lingkungan yang teratur. Jadi Raffi mencari tempat yang dapat diterima di kelompok teman yang juga melanggar aturan. Nah, di sini ia merasa punya identitas dan diterima meskipun caranya salah. Teman menjadi cermin dan acuan perilakunya. Kalau hubungannya dengan konflik dengan orang tua, ini keinginan Raffi untuk bebas, mau menjadi diri sendiri, berbenturan dengan kontrol orang tuanya yang dianggap berlebihan. Nah, konflik ini justru membuat Raffi semakin menjauh dan mencari kenyamanan di luar rumah pada teman sebayanya ini. Begitu, Lausya. Oke. Oke ya, Yes, jadi ya. ini semua saling berhubungan di mana Raffi ingin mencari identitas dirinya dan dia tidak merasa diterima di lingkungan keluarga, terutama di lingkungan orang tua. Dia merasanya diterima keberadaannya di lingkungan teman-teman bergaulnya. Dia merasa diterima di situ, dimengerti di situ, sehingga kuat sekali pengaruh dari teman sebayanya. Sehingga karena kontrol orang tua justru berbentrokan dengan apa yang menjadi masalah yang ada di Raffi, sehingga terjadi konflik yang terus-menerus. Oke, nomor tiga, apa dampaknya jika tugas perkembangan tersebut tidak tercapai? Silahkan mungkin ke kelompok empat lagi, Siti Nurulisma. Apa dampaknya kalau tugas perkembangannya si Raffi ini dia tidak maksimal dicapainya? Jika tugas perkembangan tersebut tidak tercapai, Raffi dapat mengalami kebingungan identitas diri, mudah terpengaruh pergaulan negatif, konflik dengan orang tua semakin sering, prestasi belajar menurun loh, Syah. Hmm, ya. Sudah? Oke, jadi dampaknya ya terus-terusan apa karir ke depannya juga kemudian makin kita tidak bisa menebak sih peluang di masa mendatang, cuman untuk dalam jangka waktu yang eh, pendidikan di masa-masa SMA-nya itu akan pasti menurun dan selanjutnya dia akan terus konflik dengan orang tuanya. Saya bahkan punya ponakan ya, kemudian dia anak sendiri.
waktu kecilnya dia selalu eh, dituntut untuk menghafal Al-Quran, jadi hafiz, surah-surah dia hafal, kemudian sampai di SD kan dia masuk di sekolah-sekolah Islam ya, yang mengajarkan itu untuk menjadi hafiz. Dia sering dipanggil mengaji dan sebagainya di apa acara-acara sosial. Tapi tiba saatnya dia masuk pesantren di SMP itu di kelas di kelas 1 dia cuman sayangnya 1 semester. Terus satu semester apa cuma 1 tahun di sini kan dia di Nrekang, tapi orang tuanya di Nrekang, dia sekolahnya di sini di Makassar, tapi entah 1 semester apa 1 tahun ya itu bertahannya, kemudian pindah ke Nrekang tapi pesantren lagi di Nrekang, hingga akhirnya SMA itu puncak-puncaknya dia berubah drastis. Kemudian tidak mau diatur lagi, dia jarang ke sekolah dan sebagainya, hingga akhirnya sekarang dia masuk ke SMA umum. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pokoknya dia sering konflik dengan orang tua sekarang. Dia sering konflik karena dia pernah kedapatan merokok lah, apalah sebagainya. Padahal kalau kita pikir ya, dia punya kemampuan untuk menghafal ayat-ayat Allah, Al-Quran dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya. Jangan cuma eh, menuntut anak, untuk menghafal tanpa dia paham apa tujuannya, kenapa mesti seperti itu dan sebagainya. Karena ketika kita awalnya itu di umur-umur anak-anak yang mestinya dipesonakan dulu, diperkenalkan dengan yang menciptakan kita, kenapa eh, apa sifat-sifat yang menciptakan kita, bagaimana dia maha besar, maha apa namanya, maha pemberi rezeki, maha kasih sayang dan sebagainya. Itu yang harus dipesonakan terlebih dahulu, tidak harus untuk di apa ya, dikekang harus kau hafal ini, harus kau hafal ini tanpa dia paham kenapa harus mengitu, sehingga terjadi konflik di masa mendatang. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, jadi dan tidak sedikit yang mempunyai pengalaman seperti itu, yang dulunya mantan-mantan anak-anak yang kayak waktu kecilnya kayak alim sekali, yang bagus sekali, tapi tiba-tiba di masa remaja, masa SMA langsung berubah 360 derajat. Nah, itulah pentingnya di sini orang tua yang tidak hanya memberikan otoritas yang sekang, yang harus AA tanpa memberitahu, tanpa memesonakan kenapa dia harus melakukan itu. Jadi harus dulu dipahamkan anak-anak, bukan hanya memberi tugas. Oke, selanjutnya mungkin langsung kita ke kelompok apa peran guru, jam 9 nih. Apa peran guru dalam menghadapi siswa seperti Raffi? Apa perannya guru? Coba kita bertanya kepada kelompok 5. Denis, peran guru dalam menghadapi siswa seperti Raffi seperti apa? Denis, silakan Denis. Iya, Denis, Lausya. ya. Jawab nomor 1. Nomor 1 ya. Kalau saya Lausya peran Apa tuh kalau yang saya di saja kepalamu, kalau Denis? saya Keseluruhan dari berurusan dasarnya. urusan cuci muka Lausya. Kalau saya sebagai guru Raffi, Lausya mungkin saya tidak akan mengajar, tapi saya juga akan menjadi eh, saya akan menjadi pendengar atau mentor dari Raffi. Saya akan menjalin komunikasi, terus mengajak Raffi untuk membicarakan kira-kira apa kendala atau masalah yang
Raffi hadapi? Kira-kira saya akan menawarkan bantuan. Apakah saya bisa membantu Raffi atau eh, memberikan fasilitas apa yang mungkin bisa membantu Raffi untuk menghadapi masalah yang Raffi hadapi? Oke. Jadi intinya Terus, lebih ke jadi konselor ya, jadi teman curhatnya Raffi begitu. iya, Lausha. Oke, kita langsung ke kelompok 7 lagi. Oh, sorry. Kita skip kelompok 6 dulu. Kelompok 6, Mawaddah, nomor 2. Bagaimana strategi pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan identitas positif remaja? Mawaddah, silahkan. Mawaddah Syahrah. Baik, untuk mengembangkan identitas positif remaja, uh, itu dengan beri siswa kesempatan mengenai diri sendiri lewat aktivitas seperti diskusi yang mempertanyakan siapa aku, atau proyek berbasis minat pribadi. Biarkan mereka memilih tokoh, biarkan mereka memilih topik yang mereka sukai sehingga mereka merasa diakui sebagai individu bukan sekedar murid. Kemudian mengelola emosi siswa dengan cara tanya kabar atau perasaan siswa hari itu. Ajarkan teknik sederhana seperti tarik nafas dalam atau menulis perasaan sebelum belajar. Ciptakan kelas yang aman sehingga siswa tidak takut mengekspresikan diri. Kemudian meningkatkan motivasi belajar dengan hubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Gunakan metode yang aktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau proyek nyata. Berikan apresiasi sekecil apapun atas usaha siswa, bukan hanya nilainya. Yang intinya, siswa seperti Raffi akan berkembang bukan karena dipaksa, tapi karena merasa dilihat, didengar, dan dihargai oleh gurunya. Strategi terbaik adalah yang memanusiakan siswa, bukan hanya mengejar kurikulum. Oke, jadi intinya adalah ada pendekatan-pendekatan manusiawi ya, ketika kita menghadapi siswa-siswa kita tidak bisa hanya menuntut untuk apa yang ada di lesson plan, apa yang ada di istilahnya RPP, itu yang langsung dituntaskan, tetapi ada sisi-sisi manusia yang harus ditanamkan, pembentukan karakter dan sebagainya itu yang harus ada. Jadi bukan kayak robot saja ini kita ajarkan, tapi ini kita anggap dulu, kita harus terima dulu, kita harus pahami dulu bahwa ini yang saya hadapi adalah manusia yang sama dengan saya, punya perasaan, punya tahap perkembangan yang beda-beda. Jadi saya harus masuk ke dunia mereka untuk membuat mereka paham. Ya, jadi dari pemahaman dasar seperti itu dulu yang kemudian membuat kita sebagai pengajarnya ini dapat memberikan materi yang sesuai dengan tahap perkembangan remaja tersebut. Kemudian yang terakhir adalah solusi dan rekomendasi. Buatlah solusi konkret dalam bentuk bagaimana kira-kira pendekatan konseling yang kalian rekomendasikan? Mungkin kelompok 7, Julia. Julia, bagaimana solusi konkret? Iya, Lausha. Yang pertama itu ada strategi guru di kelas. Nah, tentunya guru itu sangat penting perannya ya, karena Raffi banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Nah, yang pertama itu pendekatan personal. Kenapa? Karena guru tidak langsung memarahi Raffi di depan kelas atau di depan langsung teman-temannya. Guru mengajak Raffi bicara secara pribadi, atau misalnya di dalam ruang konseling, ruang ruang yang hanya ada dua orang, yaitu guru dengan Raffi. Nah, tujuannya yaitu untuk menghargai Raffi agar dia bisa terbuka dan dia juga tidak malu sama teman-temannya. Nah, terus yang kedua itu guru memberi tanggung jawab kecil. Nah,
guru melibatkan Raffi dalam tugas sederhana, misalnya ketua kelompok atau membantu guru. Terus dampaknya ini bisa meningkatkan rasa percaya diri Raffi. Terus ada variasi mode belajar. Nah, variasi mode belajar ini guru memberikan eh, apa namanya tugas yang seperti tadi, tanggung jawab kecil, menggunakan diskusi atau game edukasi atau kerja kelompok. Karena Raffi sedang kehilangan, karena di sini itu Raffi sedang kehilangan minat untuk belajar. Oke, Terus, selanjutnya cukup ya Julia. Selanjutnya baiklah. eh, Agnes coba solusi konkret dalam bentuk kolaborasi sekolah dan orang tua. Bagaimana kira-kira kolaborasi yang baik antar sekolah orang tua ketika kita menghadapi murid yang seperti Raffi? Eh, kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Ya, di sini sekolah dan orang tua mengadakan pertemuan untuk mengadakan eh, pertemuan 3 orang, Raffi dengan orang tua dan guru, untuk menyamakan persepsi, fokusnya bukan menyalahkan Raffi, tapi mencari cara mendukung perkembangannya. Kemudian memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai psikologi remaja usia Raffi ini di 16 tahun, yang membutuhkan ruang privasi dan kemandirian, dan Oke, berarti disarankan juga kepada oke. Jadi intinya adalah pertemuan orang tua dengan ya eh, dengan gurunya, pihak sekolah atau pihak sekolah. kepala sekolah langsung. Oke, tapi apakah akan lebih nyaman ketika orang tuanya bertemu dengan orang tua Raffi dan kemudian misalkan guru, perwakilan guru yang bertemu tiga orang ini bertemu dalam satu forum, ataukah cukup orang tua dulu dengan guru? Orang tua dengan guru, kemudian dijelaskan dulu kepada orang tua Raffi tersebut bagaimana perubahan Raffi di sekolah mengenai yang dulunya dia aktif di kelas atau tidak pernah melanggar aturan, sehingga akhirnya dia berubah drastis. Ditanya bagaimana dia perkembangannya di lingkungan keluarga. Oke lah, berarti harusnya kita panggil dulu Raffinya di face to face dulu dengan Raffi. Setelah itu kita panggil orang tua, kemudian kita Ya, ajak sharing, kita ajak diskusi terkait perubahan Raffi dan kemudian apa rancang solusi yang baik untuk bisa membantu Raffi menemukan identitas dirinya ya, membantu iya, Raffi dalam fase-fase tahap perkembangan ini. Oke. Terima kasih semuanya telah menjawab dengan sangat baik dan sangat responsif semuanya. Kemudian mudah-mudahan pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa lebih interaktif seperti ini sehingga terjadi apa interaksi bukan satu arah tetapi dua arah seperti ini. Saya lebih suka. Jangan saya yang menjelaskan terus begitu ya. Dan kita tidak terasa ini waktunya ternyata sudah habis dan saya belum sempat untuk menjelaskan materi untuk hari ini sebenarnya. Jadi insya Allah saya buatkan dalam bentuk video lagi dan nanti kalian pelajari terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan saya sempat buatkan videonya. Sebenarnya ini saya rekam supaya nanti sisa bisa diulang-ulang, kalian bisa nonton kembali. Namun ternyata kasus ini saja sudah menghabiskan waktu ya. But it's okay. Jadi untuk strategi selanjutnya mungkin materi untuk hari ini saya akan videokan saja. Itu yang menjadi materi untuk kalian bahas, untuk kalian pelajari di rumah secara mandiri. Jadi saya tidak jelaskan lagi ya di dalam forum seperti ini. Nanti saya sisa buatkan video materinya. Kalian pelajari dan pekan depan kita bahas kasusnya dari apa yang telah kalian pelajari di materi itu ya supaya tidak sudah supaya efisien lagi waktunya.
Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan kehadirannya semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya izin untuk dokumentasi terlebih dahulu. Silakan diaktifkan kameranya semua. 1, 2, 3. 1. Kemudian saya share dulu. Selanjutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Apa tuh mau pakai itu kau, Denis? Udah poni. Iya loh, Shu. Baik. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢 好了，老老师。师，谢谢老师。谢谢。谢谢老师。